Baik, kita eh, mulai dari menginstal software JASP. Kita ketik di sini JASP. Nah, ini adalah software JASP open source gratis ya. Tapi juga di sini dikatakan friendly, bersahabat, mudah digunakan, kemudian fleksibel, aman dan lain sebagainya ya. Nah, daripada kita menggunakan SPSS yang berbayar ya. Kalau SPSS itu kan mahal ya. Kecuali Bapak Ibu ngambil crack-crackannya atau ilegal lah itu ya. Yang dipakai itu ilegal itu ya. Nah, udah masuk ke sini nanti sesuaikan dengan Windows-nya. Biasanya kan ada 64 bit, ada 32 bit, tapi di sini ternyata hanya disediakan yang 64 bit. Kemudian alangkah baiknya Bapak Ibu menginstal yang apa ini ya? Oh sorry, yang ini online ya. Ini yang online. Berarti ada alternatif bagi Bapak Ibu yang tidak bisa install, bisa menggunakan online. Nah, di sini. Oke, di klik saja ini, kemudian dijalankan install sampai selesai ya. Nah, ini saya tutup, kemudian kita jalankan nih yang sudah diinstal di sini. Nah, kita jalankan softwarenya. Lagi proses agak berat memang softwarenya ya. Nah, ini hasil penampakannya seperti begini. Nah, bagaimana kita menggunakannya, Bapak Ibu? Cara menggunakannya kita harus membuat atau mengubah file dalam tipe CSV. CSV atau koma delimited. Nah, di sini saya sudah siapkan eh, contoh data untuk perkuliahan pada hari ini. Kita lihat ya, bukan ini. Kita cari foldernya. Kita cari foldernya analisis deskriptif. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nanti kita banyak menggunakan R ya, program R. Nah, ini contoh data. Kita siapkan contoh data seperti begini. Kita buka dulu. Perhatikan contoh datanya ya. Nah, biasanya kalau analisis deskriptif itu paling banyak digunakan untuk menjelaskan masalah identitas responden, kemudian pendidikan di sini ya, pekerjaan, jenis kelamin, usia. Nah, jarang analisis deskriptif untuk apa diinterpretasikan, maksudnya untuk analisis inti atau analisis utamanya ya. Tapi kalau analisis utama pun itu tidak berat, biasanya hanya rata-rata modus median saja. Nah, di sini kita punya data, anggap saja ini adalah ringkasan dari hasil survei kita pada 50 orang responden. Ya, responden survei kita itu ada 50, kita asumsikan ini hanya ilustrasi. Usianya ini ada bermacam-macam, paling rendah umur 15 kalau tidak salah ya 17 ya. 17 paling tingginya 60. Nah, untuk penghasilan ini juga bervariasi dari berapa ini? Dari 500.000 sampai 5 juta ya. Sampai 5 juta. Nah, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, tingkat pendidikannya SD, SMP, SLTA sederajat, kemudian perguruan tinggi. Sepertinya ada yang lupa ya, diploma lupa di sini ya. Diplomanya lupa. Anggap saja tidak ada yang diploma ya. Nah, kalau ada pun bisa saja kita isi di sini. Diploma gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba analisis menggunakan JASP. Syaratnya ini kita simpan dulu.
tipe datanya di sini kita ubah ke CSP. Nah, tipe datanya kita ubah ke CSP. CSP ya, data deskriptif CSP, koma delimited, simpan. Nah, kalau sudah kita tutup yang ini, ya, kita tutup juga ini. Nah, sekarang kita jalankan di ASP-nya, kemudian kita panggil datanya, kita buka datanya dari komputer ya, open data, kemudian kita browse di folder atau di path folder atau alamat file yang ingin kita analisis. Nah, kita cari, saya simpan di desktop, mungkin Bapak Ibu bisa disimpan di tempat lain ya. Nah, ini saya cari dan temukan datanya ini deskriptif ya, data deskriptif. Kita buka, kita pilih, kemudian kita buka. Nah, ini sekarang sudah bisa kita analisis. Cara menganalisis deskriptif ya, ini pakai deskriptif ya. Nah, sini bisa kita masukkan usia, penghasilan, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, misalnya. Kemudian apa yang ingin kita tampilkan? Di sini persentase tidak usah. Rata-rata mungkin boleh ya, modus. Kemudian data minimum, maksimum. Kemudian di sini ada distribusi. Ya. Kemudian yang lainnya tidak begitu penting. Tidak penting untuk ditampilkan. Ini kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi ya. Bisa kita buat kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tapi kalau tidak kita gunakan, dia pun hasilnya akan seperti begini. Ini hasilnya sudah keluar. Nah, hasilnya di sini usia ya. Nah, di sini dia membuat seperti ini outputnya. Data valid itu ada 50, missingnya 0, tidak ada data kosong. Modus dari usia itu 17, rata-ratanya 41,5, standar deviasinya sekian. Minimum, usia minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Kemudian penghasilan ini, penghasilan dia tidak tampilkan dalam bentuk angka karena ada ini ya, harus kita copy, ini ada angka di belakangnya. Nah, jenis kelamin tidak bisa ditampilkan menggunakan pendekatan ini. Nanti bisa kita gunakan pendekatan yang lain ya. Ya, kalau mau di copy tinggal di copy saja begini, copy ke misalnya ke Excel biar formatnya bisa dibetulkan itu. Nah, ini tipe data yang bisa dianalisis menggunakan JSP ini ternyata hanya yang kuantitatif, yang kualitatif seperti jenis kelamin, pendidikan tidak ada hasilnya. Nanti kita gunakan program R. Program R itu program yang sangat powerful ya. Nah, ini juga masih membingungkan. Maksudnya seperti apa ini ya? 10 pangkat 6 ya. Berarti ada berapa nolnya kayak gitu ya ke depan. Ini gambarnya. Ya, begitu saja hasilnya. Kalau kita coba ulangi, kita coba ulangi ya. Kita coba yang penghasilan, pendidikan sama jenis kelamin. Nah, ini tidak ada hasilnya memang. Tidak bisa ditampilkan. Oh iya bisa ya, klik frekuensi. Ternyata hasilnya nampak ya dengan cara mengklik frekuensi. Kemudian yang tadi ini usia sama jenis kelamin. Nah, ini juga bisa ditampilkan frekuensinya. Nah, jenis kelamin, pekerjaan, usia, pendidikan, ya, penghasilan. Cuma angkanya ini membingungkan ini ya. Nah, ini informasinya bisa kita lihat di sini untuk menginterpretasikannya. Berarti kan mayoritas responden kita adalah laki-laki.
perempuan ya 48, laki-laki ya 52%, sedangkan sisanya perempuan 48% dari 50 responden. Nah, begitu. Ya, ini juga bisa ya, bisa satu persatu atau bisa sekaligus. Biasanya saya satu persatu ya. Nah, begini, pendidikan dulu dapatkan, habis itu usia. Hmm. Usia tidak bisa ditampilkan frekuensi karena dia bukan berupa data interval ya. Nanti bisa dia cukup menampilkan tabel ini saja, tabel deskriptifnya. Tapi bisa kita coding nanti dalam interval. Kita buatkan coding, misalnya usia antara 15 sampai 25 tahun, sampai 24 tahun, 25 sampai sekian tahun dan seterusnya. Intervalnya kita tentukan. Ketika tidak kita buat interval, maka yang ditampilkan hanya berupa statistik parameter statistik seperti ini. Rata-ratanya, standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, tapi untuk jenis kelamin, pendidikan, itu pekerjaan tidak boleh ditampilkan statistik deskriptif dalam bentuk seperti ini. Tidak ada parameter. Kenapa? Karena dia berupa data kualitatif. Kalau penghasilan bisa ya, penghasilan bisa, ini penghasilan. Tapi untuk data kualitatif yang simbolnya berupa bulat 3 ini, ordinal ya, tipe datanya ordinal ataupun nominal. Nah, nominal pekerjaan, kemudian jenis ini tipe datanya, sorry, tipe datanya itu nominal semua ya. Jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Dia hanya berupa apa namanya kategori saja. Nah, dia tidak memiliki peringkat. Mungkin pendidikan bisa dikategorikan ordinal karena pendidikan ada peringkatnya, tapi jenis kelamin dan pekerjaan itu tidak ada peringkatnya, ya. Tidak ada PNS lebih bagus dari buruh, bukan seperti itu. Nah, pendidikan itu tipe data ordinal, sedangkan jenis kelamin nominal. Dia hanya berupa kategori. Sedangkan pendidikan di samping kategori dia juga memiliki label. Nah, ini kita bisa hitung modusnya dan frekuensinya. Nah, ini kita menganalisisnya dari sini. Nah, tabel frekuensi jenis kelamin, tabel frekuensi pendidikan, tabel frekuensi pekerjaan. Bapak Ibu kalau ketemu output statistik seperti ini, jangan dibaca semua ya. Nah, biasa kalau skripsi itu sering ditulis, ini dibaca semua. Yang disoroti apa ini Bapak Ibu? Yang disoroti adalah data tertinggi dan data terendah. Jangan dibaca semua. Nah, kalau dibaca semua, statistik tidak perlu ya. Nah, jadi cara membacanya dari sekian banyak, misalnya ini pekerjaan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 kategori pekerjaan, sebagian besar responden itu bekerja sebagai apa? Misalnya kan bekerja sebagai PNS, PNS, TNI Polri, dan PPK, serta pegawai swasta. Misalnya, karena ini kebetulan sama. Tapi kalau sama ini kita lihat dari persentase kumulatifnya. Kalau digabung 18 tambah 18 tambah 18 kan udah sangat tinggi ya. Nah, begitu. Jadi begitu membacanya. Begitu juga untuk pendidikan. Pendidikan sini kita lihat yang paling tinggi adalah SLTA sederajat. Yang paling banyak ya, paling banyak itu level SLTA sederajat. Tapi hati-hati dalam menginterpretasikan data ya. Nah, biasanya data itu kita lihat perlu kita baca persentase kumulatifnya. Kalau SLTA-nya sebanyak 18, otomatis yang berpendidikan lebih dari atau sama dengan SLTA ya. Berarti kan banyak ya. Berarti diploma ditambah perguruan tinggi S1, S2, S3 itu semuanya di atas SLTA. Nah, begitu. Nah, jadi kumulatifnya ini diperhatikan juga, persentase kumulatifnya. Nah, begitu. Supaya nanti tidak membaca data yang keliru. Oke, itu kalau kita menggunakan JASP.
Nanti silakan dicoba Bapak Ibu ya. Kalau yang lainnya tidak ada, satu menu saja ini ya kalau deskriptif dari sini. Ini adalah analisis paling sederhana di dalam dunia statistik ya. Namanya analisis statistik deskriptif. Ya. Sudah bisa ya Bapak Ibu? Sudah bisa mengikuti seperti itu. Nah, kalau sudah bisa, yang berhasil menginstal R siapa nih? Ada berapa orang yang sudah berhasil instalasi R? Ya, satu Siti Khotimah. Sudah berhasil ya, Bu Siti Saya belum. Khotimah. Hmm, sudah, Bu Masih Siti. lemot. Eh? Laptopnya masih lemot, Pak. Oh, kok bisa gitu? Bukan, Pak, ya. Ya, itu Amar Tapi, Ma'ruf. Pak, Ya, ya. Gimana? laptopnya tuh, Pak, laptop lama, jadi belum bisa menginstal. Oh, seharusnya ini YESP ataupun R itu tidak terlalu berat ya. Lebih berat SPSS, Bu. Kalau Ibu menggunakan SPSS itu berat. Saya tidak menganjurkan software yang berbayar karena pertama instalasinya susah, yang kedua kita juga tidak ini ya. Saya tidak mau mengajarkan yang seperti itu. Kita gunakan yang gratis tapi juga powerful. Ya, Bu Siti, Bu Herlina, Pak Ma'ruf ya, sudah bisa ya install. Pak Asnawi gimana nih? Sudah, Pak. Udah bisa? Bu Siti Khotimah. Pak Asnawi mana Pak tadi? Pak Asnawi, kok hilang Pak Asnawinya nih? Hadir Pak. Hadir Pak. Mana dia orangnya? Ini Pak. Udah bisa belum install? Ini laptop lagi di tempat bengkel Pak. Oh, aku Jadi pula dibawa ke paksa. bengkel. Jadi tiba-tiba kemarin masuk ke melekat Pak. Oh, melekat pula. Iya. Ada aja ya. Kebetulan lagi Bisa ya. Oke. bengkel laptop. Ah, perhatikan Ya Pak. ya nanti diinstal. Mudah kok. Kalau tidak paham tanya di YouTube, itu ada cara nginstalnya ya. Oke, saya tunjukkan nih. Saya terus terang saya paling suka cari jalan terbaik dan termudah. Kalau Bapak Ibu masih ada nggak cara yang mudah? Kayaknya udah nggak ada cara yang paling mudah lagi ya. Yang saya ajarkan tuh yang paling mudah dah. Oke, saya tunjukkan sekarang menggunakan software R ya, program R. Nah, kalau Bapak Ibu sudah install, akan tampil ini ya di desktopnya. Kelihatan enggak nih? Kelihatan tidak ini apa kursor saya nih, pointer saya yang Kelihatan goyang-goyang. Pak. Pak. Nampak ya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Pak, Kelihatan. aman. Oke. Ini R guy R apa namanya? Kok R konsul ya? R konsul namanya. Ada juga istilah R GUI ya, GUI. Ya, makanya saya sebut R guy. Kemudian yang ini namanya R console dan ada satu lagi yang ini namanya R Studio. Coba saya lihat shortcutnya di sini ya. Kita cari R Studio. Nah, ini R Studio ya, yang udah diinstal nih. Kalau yang belum diinstal, tadi saya sudah share linknya. Bagaimana cara menginstalnya juga sudah saya kasih petunjuk. R Studio. Nah, kita buka R Studio-nya. Ini ada R Studio Desktop. Websitenya Posit. Nah, ini Posit ini ya. Di sini sepertinya sebentar. Ini masih anak ya. Bapak Ibu, nampak nih? Halo, Nampak Pak. Nampak, nampak Pak, nampak. nampak. Oke. Udah mulai lagi kayak laptop saya nih. Belum sempat saya install nih. Kayak hitam putih nih. Oke, di sini ada pilihan di sebelah kiri itu install R. Ini diinstal yang kiri yang nomor 1, yang kedua juga diinstal ya. Di download, diinstal. Tidak bisa kita milih hanya satu. Dia harus dua. Nah, caranya gimana? Download dulu. Habis itu baru diinstal. Klik 2 kali, jalankan next. Begitu ya. Saya stop dulu. Saya stop supaya bisa
Share lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, ya. Halo? Nampak ya? Oke. Nampak, Pak. Kalau sudah nampak, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menganalisis data tadi, menggunakan R. Cuma saya bingung nih, kenapa jadi berat ya? Heran juga. Biasanya tidak berat kayak gini. Ntar saya stop screen. Oke, kita menganalisis data menggunakan R. Tadi kita punya data seperti ini ya. Sorry. Nah ini data kita seperti ini. Ini saya hapus semua dulu. Saya hapus. Nah, kan tadi kan datanya data deskriptif dalam bentuk Excel ya. Sedangkan pada waktu kita menganalisis menggunakan JSP, tadi kita ubah ke titik CSP formatnya. Nah, tadi kita menggunakan ini ya, titik CSP atau koma delimited. Nah, sekarang kita harus menggunakan titik XLSX atau Excel biasa. Nah, kita bisa saja sih program R menggunakan CSP ini bisa. Tapi saya pengen menggunakan Excel biasa sajalah. Nah, ini datanya ya. Nah, ini yang ada A ini berarti CSP, yang tidak ada A ini berarti Excel biasa. Ya, karena aslinya itu Excel ya. Kita lihat lagi datanya. Data-data yang tadi ya sama. Sekarang alatnya saja yang berbeda. Alatnya saja yang berbeda. Nah, datanya sama. Tipenya Excel. Halo Bapak Ibu masih mendengar ya? Masih, Pak. Pak. Jangan Masih, tidur Pak. nanti, tak paham nanti ya. Nah, sekarang saya sudah buat sintak. Sintak itu bahasa pemrograman. Karena R itu hanya bisa menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini ya sintaknya ya. Nanti saya jelaskan. Saya tunjukkan dulu. Nah, saya jalankan langsung. Ini program R-nya, tampilannya seperti apa? Biar Bapak Ibu tahu. Halo? Hadir, Pak. Oke. Siap. Siap. Oke. Sip. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, di sini bahasa pemrograman atau coding. Nah, codingnya ini jangan Bapak Ibu pikirkan dan ada yang boleh diotak-atik, ada yang tidak boleh diotak-atik. Nah, yang di sini adalah menginstal paket dari R, menginstal paketnya, biarkan saja ini paketnya terinstall, paket analisisnya. Nah, yang ini adalah kita akan menganalisis data dengan kelompok umur. Untuk umur yaitu kelompoknya 15 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penghasilannya kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 4 juta, 4 juta 1 sampai 6 juta, 6 juta sampai 8 juta, lebih dari 8 juta. Nah, cara kita menganalisisnya ini tinggal dijalankan saja. Ya, jalankannya dengan tombol run warna hijau. Nah, bukan yang kanan ini ya, yang satu, yang kiri. Jalankan. Nah, tinggal klik saja begini. Nah, biarkan saja kalau ada warning sedikit, kecuali ada error ya. Kalau ada error harus kita perbaiki. Nah, yang ini namanya set direktori kerja. Kita atur set WD ini adalah pengaturan direktori kerja. Kebetulan saya bekerja di desktop, in desktop.
kemudian desktop, kemudian nama variabelnya ini, nama variabel, nama foldernya ini. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya ini Bapak Ibu. Klik di sini. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat nih. Copy address text. Nah, bisa cara seperti ini bisa. Nanti hasilnya kalau kita masukkan di Notepad ini seperti ini ya. Jadi hasil copy. Hasil kita ngopi dari sini. Nah, kita paste ke Notepad. Nah, nampak ini. Ini namanya pad ataupun alamat dari file kita, folder kerja kita. Kalau di D bagaimana Pak? Ya di D juga bisa. Tergantung di mana kita nyimpannya. Tuh. Nah, cara keduanya bisa lewat sini, file. Nah, kita cari di sini titik 3 sebelah kanan. Nah, titik 3. Jadi kita mulai dari sini ya. Titik 3 sebelah kanan, ini diklik. Setelah itu kita cari lokasinya. Ini di desktop kan saya. Nah, kemudian analisis descriptive using R. Kita gunakan. Oke. Nah, ini kita sudah berada di direktori kerja. Sekarang tinggal kita copy pad-nya di sini ya. Copy folder pad to clipboard. Kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Karena sudah ada, ini saya buang saja. Begitu cara masukkannya. Oke, untuk datanya, bagaimana masukkan datanya? Data yang kita analisiskan ini. Data deskriptif titik XL. Yang ini ya, bukan yang atas. Nah, yang ini. Nah, ini. Yang ini. Nah, jadi kita copy yang ini. Copy. Kemudian cancel. Kita paste ke sini. Nah, ini kan tinggal saya ganti data ya. Ini ya, sama ini ya. Nah, cuma di sininya saya ubah jadi data. Yang ini tidak usah kita pakai karena sudah ada. Kita pakai yang sudah ada ini. Nah, sekarang kita jalankan ini. Tadi itu. Run. Nah, run. Terus kita run. Nah, ini dapat hasilnya begini. Nah, ini. Ya. Kita run lagi. Nah, ini sudah dapat frekuensi kumulatif untuk umur ya. Nah, ini berinterval. Kalau tadi kan kita tidak pakai interval ya. Tidak pakai rentang. Yang ini ada rentang. Nanti hasilnya akan diekspor ke Excel. Oke. Terus sesuai dengan variabel tadi, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan. Nah, itu kita produksi semua menggunakan R. Nah, sekarang sudah selesai. Di sini juga tampil plot-plotnya begini ya. Nah, outputnya kemana Bapak Ibu? Cara melihat outputnya ini kita minimize. Nah, dia akan dioper ke sini. Ntar, ini saya tutup dulu. Nah, langsung dioper ke sini. Nah, ini outputnya. Ya. Kalau tadi kan kita pakai copy paste ya. Kalau ini udah jadi outputnya di program R. Nah, ini umur. Tinggal kita edit sedikit kan. Nah, penghasilan. Nih. Untuk rentang ini nanti bisa kita edit sesuai keinginan kita di softwarenya tadi, di R-nya. Nah, pendidikan juga ya hasilnya. Nah, pekerjaan juga sudah ada hasilnya. Nah, dan saya juga bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Ini untuk jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin ya. Nah, laki-laki, perempuan yang paling banyak laki-lakinya misalnya kan. Gitu. Kemudian yang ini juga. Nah, apa ini? Nah, ini adalah penghasilan. Penghasilan yang paling banyak itu, oh ini ternyata setara ya. Penghasilan antara 2 juta sampai 4 juta. Dengan 4 juta sampai 6 juta ini setara. Oke. Kemudian, apalagi ini? Nah ini grafik pendidikan.
Langsung dapat kita grafik pendidikannya. Ya, kayak gini. Nah, apalagi nih, grafik umur. Nah, ini grafik umur agak bertimpa ini ya. Bisa diedit sebetulnya. Kalau Bapak Ibu susah melihat dari output yang ada di sini, di folder ini, bisa langsung dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa di copy nih. Nah, dari sini. Tinggal copy image. Kayak gini ya. Nah, ini langsung di copy. Misalnya ketika kita menjalankan sintak ini kita hapus dulu ya. Nah, sintak umur. Nah, kita jalankan run. Nah, di sini akan muncul grafik umur. Kemudian ini kita copy kan. Nah, copy image kemana untuk kita analisis di Microsoft Word. Kita jalankan Microsoft Word-nya. Untuk kita interpretasikan maksud saya ya. Oh, sorry, ini kita langsung paste saja. Tidak ada hasil. Tidak ada hasilnya. Paste image. Nah, ini ya. Nah, ini cantik ya. Nah, tampilannya juga disukai oleh ibu-ibu ya. Kemudian yang penghasilan juga kita run. Ini kita hapus dulu. Nah, biar dia tidak bertimpa. Kita run lagi. Nah, ini udah dapat kita. Kita copy lagi sama seperti tadi. Untuk yang angka ini kan agak jelek ya kalau dari sini. Makanya kita harus langsung ke sini. Nah, kita ngambil dari sini. Ambil dari sini. Langsung kita bisa edit gini kan. Edit, copy. Pindahkan ke Microsoft Word. Jadi, tapi analisis deskriptif itu bisa pakai tabel, bisa pakai angka, atau bisa dua-duanya. Nah, mana yang paling enak diinterpretasikan ya, tidak mesti dua-duanya, tapi bisa memilih salah satu. Umumnya orang suka pakai grafik, karena grafik itu, gambar itu orang lebih mudah memahami gambar daripada angka-angka. Nah, begini ya. Bisa dari ini pun, ini enggak usah. Misalnya, saya senang gambar saja. Kita jelaskan berdasarkan grafik, biasanya kan gambar gini ya. Gambar 4. Misalnya, grafik atau histogram kelompok umur responden. Nah, baru kita jelaskan berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara karena ada 3 batang yang sama tingginya, itu kita justifikasi saja. Berarti antara berapa tuh, hijau itu 35 ya 25 sampai dengan 54 ya. Antara 25 sampai 54. Mengapa Pak kok begitu? Ya, karena ini kita jumlahkan. Ya, jumlahkan saja karena sama tingginya. Nah, kemudian yang sebagian kecil adalah yang 6 orang atau 12% itu ya. Itu berusia antara 56 sampai 60. Dan sebagian kecil berusia antara 56 sampai 60. Nah, ini persentasenya kita tambahkan yang 3 itu. Berapa persen itu? 10 tambah 10 tambah 10 berarti ada 30%. 30%. Sedangkan ini berapa? 12%. Kok Pak 30% kok sebagian besar ya? Ini juga bisa kita lihat ya, yang 7%, yang 14% tambah 14. Berarti ini ada berapa ini? 28 ya. Nah, 28. Mungkin jangan kita gunakan sebagian besar ya. Nah, kita tambahkan di urutan kedua. Kedua adalah usia antara misalnya berapa itu? 15
sampai 24. sampai 24 dan Lebih dari 60. berapa? Lebih dari 60. Lebih dari 60. Nah, misalnya gitu kan. Nah, tapi karena dia banyak kayak gini, ini tidak bisa kita gunakan sebagian besar. Sorry, ini ada yang nelpon nih. Saya harus bentar. Bisa, Bisa ya? bisa Pak. Bisa. Oke, nanti saya kirim nih. eh Kayaknya lebih mudah mana nih? R apa yang lain? Ya? Kayaknya Yang lebih mudah Y, Pak. YSP apa R? R kayaknya lebih mudah Ya, Pak. karena R itu skripnya udah kita buat ya. Skripnya udah kita buat. Jadi lebih lebih sederhana. Saya buang dulu, nanti saya kirimkan. Ini dia kalau udah dijalankan di running, dia akan masuk ke foldernya hasil analisisnya ya. Kalau JSP tadi kan kita copy paste satu-satu ya. Oke, ini saya kirimkan. Saya kirimkan sama sintaknya. Hmm. Sintaknya yang notepad saja saya kopikan. Nah, ini saya kirimkan ke grup WA mana nih ya? Bentar. Yang kelas A ya? Kelas dua-duanya ya? Nih. Halo, Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, Aman. aman ya? Kalau tidak jelas tolong ditanyakan ya. Karena ini termasuk sudah agak rumit ya. Bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan komputer sih lebih mudah lah, saya rasa. Oke, kalau udah kayak gitu buat foldernya ya, bikin foldernya. Caranya bikin folder misalnya di mana nih? Kalau saya itu di desktop karena data sementara, nanti akan saya pindahkan. Kalau Bapak Ibu jangan di desktop seperti saya, buat di mana misalnya di materi perkuliahan misalnya ya. Habis itu klik kanan bikin folder, baru di paste itu yang dari saya. Nah, misalnya di sini ya. Kayak gini, analisis data, ya kan? Nah, udah itu kita masuk ke sini, kita klik 2 kali, ya kan? Nah, baru kita pastekan tadi folder, isi folder maksudnya, file-file penting, sintak dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, ini saya tutup ya, saya tutup dulu, kita jalankan. Nanti mohon yang sudah install didemokan ya, didemokan biar bisa ngajari teman-temannya. Kalau kami biasanya gini, setelah kuliah seperti ini, kami lanjutkan belajar lagi bersama. Ya. Jadi teman yang paham itu ngajari yang kurang paham. Nah, diskusi ya, tidak akan bisa sekaligus paham ya. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu masih pertama kali membuka, ini kosong nih ya, ini kosong, ini kosong. Ntar ini saya hapus dulu. Saya karena sudah banyak sekali, jadi itu pun udah setiap hari saya hapus nih ya. Nah, dia tersimpan di sini. Oke. Nah, biasanya kayak gini ya. Kosong melompong kayak gini. Nah, ini tinggal kita bagi. Kan bagi 3 nih tampilannya. Di sini ada di bagian atas ini ada environment lingkungan. Biasanya environment ini global environment ini
merekam aktivitas kita yang kita kerjakan di bagian source concept ini, source ini. Di sini tempat source atau coding ya. Ya, yang di sini biasanya hasil, di bawah sini hasil. Yang di sini bisa dalam bentuk plot, kemudian viewernya, presentasi, kemudian file pekerjaan kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke folder. Nah, yang ini, yang sintak ini kita buka, kita kopas ke situ. Kita blok, ya. Kita copy paste ke sini. Nah, bentar. Nah, copy paste ke sini. Oke. Kita copy paste ya. Nah, seperti ini ya. Nah, habis itu silakan nih yang udah nginstal. Yang sudah nginstal R tadi, yang angkat tangan tadi kan. Langsung nih dieksekusi ya. Yang sudah nginstal R. Nah, ini set WD-nya, setting working directory. WD itu working directory, singkatan. Working directory itu directory kerja ya. Makanya Bapak Ibu harus paham nih. Masa zaman sekarang itu zaman generasi Z ya. Harusnya lebih canggih ya dibanding saya. Saya kan generasi apa? Generasi Y atau X ya. Saya tahun 80-an akhirnya kan. Berarti saya generasi Y. Bapak Ibu generasi Z. Nah, apa ada yang lahir tahun 80-an? Ada ya? Tadi saya lihat bapaknya yang senior, Pak Mori mungkin ya. 80-an ya Pak Mori ya. Saya 81, Pak. Oh, sama lah sama saya berarti 81. Bu Herlina. Ya, Bu Herlina sama-sama saya rupanya ya. Nah, mungkin ada juga yang lain ya. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Guru dan dosen sekarang dituntut untuk me-upgrade diri, meningkatkan kualitas diri. Kan ada aturan terbaru ya. Oke, udah bisa ini tampilan kayak gini? Halo? Siapa tadi yang oke, gini sajalah. Biar adil nih saya saya tutup punya saya. Bapak Ibu silahkan share screen. Saya tuntun. Silakan Bapak Ibu share screen. Siapa yang mau coba? Ayo, yang berani coba. Saya tuntun langsung. Tutup dulu kali ini. Nah, ya, masuk ke Windows Explorer. Windows Explorer. Yang untuk menampilkan file itu yang ada folder-foldernya tadi. Coba keluar, jangan keluar, ini minimize saja. Tampilkan Windows Explorer. Ini caranya minimize dari sini, Bu. Ini yang gambar minus itu. Nah, klik minimize. Ya, minimize. Klik. Nampaknya sampai malam tak selesai gitu nih. Oke, oke. Sekarang pilih foldernya. Pilih folder. Tadi disimpan di mana? Filenya tadi. Coba buka foldernya. Klik. Nah, itu. Coba klik itu. Betul. Lama sekali. Sampai sore loh, Pak. Tak mau Pak deh Pak. Tahu, Yang lain oke. aja lah dulu. Oke, enggak apa-apa. Kita langsung kembali ke tadi, yang R tadi. Program R tadi. Ada cara lain, ada cara Ya. lain. Silakan cara lain buka. Buka tadi yang R-nya. Buka. Jadi kan minimize ya, bukan ditutup kan? Coba. Tutup. Allahu Tutup Akbar, kan. ditutup ya. Ya udah, kalau ditutup saya kan suruh Kenapa? minimize tadi. Ini recent ini, berarti dibuka nih, coba klik. Bentar. Hmm. Ah, masih ada.
Aduh, lamanya ya. Ternyata lebih lama nih dari perkiraan saya. Coba dibesarkan, dimaksimaiskan itu yang tombol kanan atas gambar kotak. Kanan atas, maximize. Oke, ya maximize. Ini ke Pak. Ya, Ini. maximize. Nah, itu. Ya, betul. Alamak, salah ketik. Salah klik. Nah, itu klik atasnya, atasnya. Yang dekat X itu. Sebelum X. Oh ini. Salah, 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 salah. Udah. Ibu Siti Khotimah, coba dilebarkan lagi ini, yang ini bentar. Ini nih dilebarkan. Ini kan sempit bener nih, ditarik segini. Nah, ke sini. Nampak enggak tuh Ya tanda Pak. dari saya? Nampak Pak. Nah, Ya geser. Pak. Gesernya di ini. Munculkan tanda kiri kanan tadi. Nah, jangan di situ. Mana nih? Belum nih. Lama. Udah Pak. Udah. Kan enggak keluar hasilnya. Oh, koneksi Pak. Koneksi ya. Oh, koneksi buruk. Emang koneksinya buruk kayaknya. Di mana nih online-nya dari mana? Bu, Dari Pak. di Pontianak. Oh, Iya Pontianak. iya, iya. Oke. Sekarang Ibu perhatikan tanda dari saya ya. Tanda, Oke. bentar. Ini, Ibu klik di sudut kanan. Nah, ini yang ada tanda saya, titik 3. Ini lihat tuh. Sebelah, titik 3 itu. Klik di situ. Oke. Sudah ya? Sudah diklik ya? Udah Pak. Nah, cari Udah itu Pak. lokasi penyimpanan file Ibu tadi, di mana lokasinya? Simpan di mana tadi? Simpan di mana tadi? Di My Dokumen kah? Ya, Belum Pak. terus. Nggak muncul. Hmm. Di sini betul ya, di proposal ya? Dokumen. Iya Pak di proposal tapi Oke. nggak anu itu. Udah, enggak perlu muncul. Yang penting udah tahu tempatnya di proposal gitu. Oh, Proposal kan? Coba klik tadi iya Pak. proposal. Proposal IMA ya. Klik 2 kali. Dibuka. Oke, klik open. Ya. Klik open. Nih, klik open. Sudah. Iya. Eh, sudah ya? Udah Pak. Kok enggak Udah berubah di muncul. sini ya? Betul disimpan di sini ya tadi. Oke. Sekarang klik yang gambar gear. Udah Ya. Pak. Klik yang gambar gear. Tahu kan gambar gear kan? Nah, itu yang Oh gambar kedua. gear. Yo. Tahu Ya, Pak. oke. Nah, copy pad to clipboard. Copy pad to clipboard. Nih. Ya, Terus. nah. Sekarang Ibu pastekan ke sini. Ini diganti nih. Nah, tapi di dalam tanda petiknya ya, di dalam tanda petik. Oke. Ini saya hapus dulu. Di dalam tanda petik, jangan di luar tanda petik. Nah, di blok saja yang di dalam tanda petik tuh, yang dari saya itu di blok. Habis itu ditimpa pakai yang Ibu punya.
Wah, itu habis tuh. Oke, 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 sip, betul. Oke, udah betul. Sekarang filenya udah betul ini ya, nama filenya. Nama filenya harus ini. Perhatikan tanda saya. Betul ya, itu ya. Kalau sudah betul, Betul, Pak. silakan dijalankan di running. Tapi Ibu, sorry, perhatikan ini. Ibu tuh belum install paket. Nah, ini harus diinstal dulu nih. Caranya, Oh, Ibu, Ibu naik dulu ke atas, itu dipulkan itu belum full tuh. Nah, diklik di memasang dan memuat pustaka. Coba di situ. ya dah. Oke, sekarang Ibu jalankan ini, run. Ibu run. Oke, terus sampai Lagi. ya lagi. Terus sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Udah biarkan. Udah sampai mana nih kursor Ibu nih? Udah sampai sini ya. Oke, 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 biarkan. Ini perhatikan kalau ada muncul merah tulisan stop, jangan diklik sampai dia selesai ya. Oh, Jangan, oke, Pak. jangan diklik ya, biarkan, biarkan. Dan ini merah-merah nih dia tengah install. Biarkan dulu, biarkan. Ingat ya, untuk saat ini software analisis statistik paling canggih adalah R. Software statistik paling canggih adalah R. Tidak ada yang mampu melawan R. Kenapa begitu? Karena R nih sifatnya open source, kontributornya dari seluruh dunia, paket analisisnya lebih dari 1 juta paket, mau analisis apa saja bisa menggunakan R, dan yang paling penting open source, gratis full. Sehingga siapapun yang pandai statistik bisa berkontribusi untuk membuat paket analisis data. Maka Bapak Ibu jangan berpikir tentang SPSS, kemudian jangan berpikir dengan software-software berbayar seperti Itemman atau lain sebagainya yang berbayar. Itu kadang kita menggunakan crack-crackan. Crack-crackan itu kan dari Spanyol ya, separuh nyolong gitu ya. Nah, sekarang ini udah selesai Ibu. Kalau udah kayak gini, ini udah muncul lagi tanda panah yang gini, itu berarti sudah selesai ya. Sekarang Ibu Oh, lanjutkan, run-nya lanjutkan Bu. Tekan lagi ini tadi, sampai selesai. Klik. Ya, terus, terus, terus. Lanjut ya, terus, terus, terus. Nah, itu udah keluar hasilnya ya. Terus, itu sepertinya masih ada satu paket yang belum terinstall nih ya. Kayaknya, tapi coba dulu, coba dulu. Itu ada tulisan di flyer ggplot. Coba seperti belum terinstall. Nah, ini kan error nih kan. Mengapa ada yang error di sini? Ini bukan kesalahan, tapi karena ini belum terinstall nih. Ini yang saya kasih tanda di atas. Nah, coba klik install ini. Klik install. ini, Pak. Klik Oh, ini. yang iya 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 betul. Klik install. Nah, itu semua paket yang saya bilang tadi dibuat oleh para ahli statistik itu harus diinstal dulu. Paket yang kita butuhkan ada beberapa paket di sini untuk analisis deskriptif itu harus diinstal. Mana hasilnya ya? Belum diinstal ya tadi ya. Coba naikkan ke atas. Oh iya iya, sorry sorry Bu. Sorry Bu, ini bukan bukan persoalan pakai, turunkan lagi, turunkan. Turunkan lagi Ibu. Nah, ini Bu, petnya ini kan belum diubah nih, masih dari saya nih. Lihat nih, petnya jalur-jalur apa? Jalur dari foldernya nih belum diubah. Harusnya ubah pakai yang tadi, Ibu, yang paling atas tadi. Coba naikkan nih, geser ke atas. Geser paling ke atas sekali. Nah, ini tadi yang di copy, Bu. Ini yang di copy. Nah,
Yang di dalam tanda petik ya Bu, yang di dalam tanda petik. Nah, copy. Oke. Ya, klik kanan copy. Klik kanan copy. Atau Ctrl C pun bisa. Udah. Oke, turunkan lagi, turunkan. Nah, Bapak Ibu yang lain tolong perhatikan ya, walaupun ada rekamannya, tolong diperhatikan. Nah, pastenya di sini Bu, pastenya di sini. Yang dalam tanda petik diganti kayak tadi. Yang dalam tanda petik diganti. Nah, ingat hanya sekali ini saja mengubah seperti itu. Selanjutnya udah bisa dipakai. Oh, sorry. Jangan sampai ke situ. Jangan sampai di itu nama filenya nanti. Sampai di sini saja using R saja. Sampai di using R. Nah, geser lagi sampai ke using R itu. Nah, situ. Nah, paste. Ya, Pak. Sudahkah? Belum, Pak. Belum tuh, belum berubah. Dah. Oke, sekarang jalankan lagi nih, Ibu run lagi pakai ini. Nah, ini sudah berhasil, Bu. Sudah berhasil. Lagi, Pak. Coba Ibu, sudah cukup. Coba Ibu klik plot ini. Perhatikan saya. Klik plot untuk melihat outputnya. Sudah ada outputnya ya. Kalau mau ini dibesarkan ini tadi, besarkan lagi, geser. Oke. Sekarang ini kan udah bisa di copy paste nih ya. Ini kalau dibesarkan nggak bertimpa-timpa kayak gini hasilnya. Coba Ibu masuk ke folder. Kita lihat outputnya di folder Ibu. Ini disimpan dulu Bu. Sorry, ini kok simpan dulu. File save. File save. Biar nanti sintaknya Ibu udah tinggal make. Kayak file save ya. Yang atas jangan save as. Yang save. Jangan save as lah. Save as kan simpan nama baru. Itu simpan saja. Oke. Sekarang Ibu oh kok ya udah ganti. Tahu, Pak. Belum punya nama kan betul. Sintak, analisis, deskriptif simpannya di folder yang sama tadi. Sintak, R, analisis deskriptif. Nah, boleh analisis deskriptif R pun boleh. Nah, Ibu cari tadi yang proposal Ibu tadi, masukkan ke situ. Nah, ya simpan. Oke, sekarang Ibu ini klik minimize ini, minimize. Jangan lihat kursor saya sudut kanan atas. Yang salah ya. Ini. Ibu. Yang ada min. Klik tanda min. Jangan tanda silang. Ya. Jangan tanda silang. Ditutupnya. Kan itu yang itu, Pak, yang R tadi yang salah Oh buka. ya. Oke. Sekarang masuk ke folder. Folder tadi. Oke. Mana nih? Nggak mau terbuka foldernya. Bisa ya. Ini dibesarkan. Itu kan kecil tuh. Nah, yang coba klik tuh. Klik 2 kali coba di situ. Cepat-cepat. Itu kecil, minimize sekali itu. Ini sih berat nih analisis data nih. Kalau kayak gini nih.
Mau dia Pak. Sedih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, kok nggak bisa itu? Coba klik kanan. Klik kanan. Lain kali menggunakan mouse ya. Saya saja menurut saya udah lumayan profesional saya menggunakan komputer ya. Tapi saya masih pakai mouse. Kenapa? Kecepatan saya meningkat drastis kalau pakai mouse gitu ya. Itu buka My Dokumen itu, dokumen yang Ibu buka. Klik dokumen proposal 5 ya, proposal 5. Tadi kan proposal 5. Klik kanan, Berat dia Pak jadinya. berat. Nah, oke. Dah. Nah, lihat outputnya, analisis deskriptif. Kemudian gambar-gambar grafiknya itu boleh Ibu klik. Coba klik jenis kelamin. Jalankan coba. Udah masuk ke situ ya. Nah, oke. Dan yang lainnya tutup dulu, tutup dulu. Nah, itu kan yang lainnya kan nampak di situ di bawahnya tuh. Heeh. Nah, tutup. Oke, sekarang analisis deskriptifnya itu yang outputnya itu namanya analisis deskriptif yang di atas. Kalau data deskriptif itu datanya, kalau analisis deskriptif itu hasilnya. Klik Ini ke Pak. ya, klik 2 kali, tek tek buka. Nah, di situ kan ada umur ya, ada penghasilan, ada klik sheet-sheetnya yang di bawah ini. Nah, sheetnya ini ya. Inilah outputnya hasil analisis kita. Oke. Oke Bu, cukup Bu. Stop Pak. screen dulu. Stop screen. Kira-kira paham nggak?